Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Francisca. Pada video kali ini saya masih membahas seputar teknik pengumpulan data pada karya sastra. Nah, seperti yang kita ketahui ada dua pendekatan dalam teknik pengumpulan data pada karya sastra, yaitu pendekatan subjektif dan juga pendekatan objektif. Nah, jika sebelumnya saya sudah membahas teknik pengumpulan data dengan pendekatan subjektif, maka di video kali ini saya akan membahas teknik pengumpulan data dengan pendekatan objektif. Nah, pada penasaran? Yuk simak terus video saya. Nah, sebelum lanjut pembahasan, saya mau mengingatkan teman-teman, udah tekan tombol like atau belum? Nah, jika belum, ayo buruan tekan tombol like. Dan juga bagi yang belum subscribe, ayo buruan subscribe, karena satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi saya. Langsung saja kita bahas yang pertama, konsep pendekatan objektif. Nah, pendekatan objektif adalah pendekatan yang memberi perhatian penuh pada karya sastra secara struktur yang otonom. Karena itu, tulisan ini mengarah pada analisis karya sastra secara strukturalisme. Sehingga pendekatan strukturalisme dinamakan juga pendekatan objektif. Semi tahun 1993 halaman 67 menyebutkan bahwa pendekatan struktural dinamakan juga pendekatan objektif, pendekatan formal atau pendekatan analitik. Strukturalisme berpandangan bahwa untuk menanggapi karya sastra secara objektif haruslah berdasarkan pemahaman terhadap karya sastra itu sendiri. Mengacu istilah Theo tahun 1984 halaman 134, jadi yang penting hanya close reading, yaitu cara membaca yang bertitik tolak dari pendapat bahwa setiap bagian teks harus menduduki tempat di dalam seluruh struktur sehingga kait-mengait secara masuk akal. Pendapat Pradokusumo 2005 halaman 66. Lanjut, penerapan pendekatan objektif. Pendekatan ini lebih banyak digunakan dalam bidang puisi menurut Jefferson tahun 1982 halaman 84. Tulisan ini pun bermaksud menerapkan pendekatan objektif dalam menganalisis puisi. Dalam lingkup puisi, Prado tahun 2000 halaman 14 menguraikan bahwa karya sastra itu hanya merupakan satu sistem norma, melainkan terdiri dari beberapa stara atau lapis norma. Masing-masing norma menimbulkan lapis norma di bawahnya. Secara sederhana, penerapan pendekatan objektif dalam menganalisis karya sastra dalam hal puisi ini dapat diformulasikan sebagai berikut. Pertama, mendeskripsikan unsur-unsur struktur karya sastra. Kedua, mengkaji keterkaitan makna antara unsur-unsur yang satu dengan lainnya. Ketiga, mendeskripsikan fungsi serta hubungan antar unsur atau intrinsik karya yang bersangkutan. Di dalam membedah karya sastra dengan menggunakan teknik pengumpulan data pada pendekatan objektif, salah satu teknik yang dapat digunakan adalah teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertai ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya. Berikut adalah contoh analisis struktural pada puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia, karya Taufik Ismail. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis isi untuk menganalisis unsur fisik dan batin puisi. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan sebagai objek analisis menggunakan satu puisi dari buku kumpulan puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia yang berjudul Malu Aku Jadi Orang Indonesia, karya Taufik Ismail. Hasil penelitian yang didapat, terdapat unsur fisik dan unsur batin pada puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Temuan yang dari unsur fisik terdapat 5 diksi, 2 imaji, 3 kata konkret, 2 gaya bahasa perbandingan, dan gaya bahasa penegasan yang masing-masing memiliki bagian. Terdapat 2 rima atau irama dan 2 tipografi. Temuan dari unsur batin puisi terdapat 1 tema, 1 nada,
3 rasa, dan 1 amanat. Unsur fisik yang mendominasi dalam temuan penelitian adalah penggunaan diksi yang digunakan penyair, sedangkan unsur batin yang mendominasi adalah rasa dalam puisi, bagaimana seorang penyair menyampaikan rasa kepada pembaca melalui tulisan. Baik, segitu dulu pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan objektif. Semoga teman-teman semua bisa terbantu dengan penjelasan saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya saya terus bersemangat melanjutkan konten-konten saya yang berikutnya. Dadah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.